Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku. Bagi yang belum kenal, perkenalkan, nama aku Naza Salsabila. Aku berasal dari Pondok Pesantren Bina Ruhiyah Mahabbah Kota Sukabumi. Di sini aku mau bicarain apa sih? Oke, seperti dengan thumbnailnya atau temanya yang kalian lihat, kita akan membahas tentang pacaran Islami. Wow. Apakah itu ada pacaran Islami? Oke, kita simak teman-teman semuanya. Seperti kita ketahui bahwa pacaran itu adalah berinteraksinya antara dua lawan jenis, perempuan dan laki-laki, yang saling berhubungan, entah melakukan komunikasi seperti berkomunikasi online maupun offline, seperti chattingan, jalan berdua, makan bareng, apa-apa berdua. Pacaran identik ke sepasang kekasih yang dilakukan tanpa ikatan halal atau ikatan pernikahan. Nah, pacaran Islami dalam Islam, emang ada ya pacaran Islami? Oke, kita bahas ya teman-teman semuanya. Dalam Islam gak ada yang namanya pacaran. Yang ada itu ta'aruf. Dalam Islam gak ada namanya budaya pacaran, tetapi ta'aruf, yaitu masa perkenalan antara dua lawan jenis yang didampingi oleh keluarga. Jadi nggak berduaan ya teman-teman, nggak bonceng-boncengan sama yang bukan mahram. Jadi ada pendampingnya, yaitu saling mengenal satu sama lain untuk ke jenjang berikutnya, yaitu ke jenjang pernikahan. Nah, banyak anak muda zaman sekarang yang berpacaran. Contohnya, sekarang anak SD aja sudah berpacaran, manggil ayah bunda lah. Ya Allah, rasanya dengernya geli, gak suka gelai. Astagfirullahaladzim. Semoga kita dijauhkan ya Allah. Teman-teman semua, pacaran pada zaman ini sudah dianggap biasa oleh masyarakat. Padahal tahu gak sih teman-teman, kalau zaman dulu itu gak boleh ada namanya pacaran atau berduaan sama lawan jenis. Pasti sama orang tuanya itu dilarang kalau mau keluar sama lawan jenis. Kalau mau keluar sama lawan jenis itu. Tetapi kita lihat deh keadaan sekarang. Banyaknya anak muda yang berpacaran dan terlihat biasa di kalangan masyarakat. Malah ketika si gadis misalnya perempuan ke rumahnya gitu, bertemu dengan keluarganya, orang tuanya, dan malah ditanya, pacar kamu mana? Punya pacar gak? Kayak ditanya gitu perihal pacar yang belum halal ini, yang gak ada ikatannya sama sekali. Ya, dalam Islam itu tidak ada teman-teman yang namanya pacaran. Tetapi yang ada itu adalah pacaran setelah menikah. Karena apa? Karena pacaran sebelum menikah itu adalah ikatan yang tidak pasti. Yang pasti itu hanya kesenangan sementara, tidak lama. Yang ujung-ujungnya pasti sakit hati. Yakin deh, pasti di sini banyak yang sakit hati sama cowoknya gara-gara pacaran. Anak SMA yang curhat ke temennya gara-gara diselingkuhin, gara-gara ya banyak lah pokoknya ya masalah pacaran. Pacaran itu cuman senangnya sementara doang teman-teman, kesannya belangsak teman-teman. Cuman mau ngingetin ya teman-teman semuanya, jika kita ingin pacaran Islami, bukan berarti pacaran Islam itu kayak pacaran syar'i gitu ya. Pacaran yang aku mah pacarannya pacaran syar'i. Aku mah sama doi bangun tiap malam suka sleep call buat tahajud untuk menghadap kepada Allah supaya kita berdua bisa lebih dekat kepada Allah. Itu aku pacaran syar'i, aku gak zina gak apa. Aku cuman mengingatkan untuk sholat, aku cuman mengingatkan untuk kajian. Wahai teman-teman, no, gak ada namanya pacaran syar'i. Pacaran Islam itu bukan begitu teman-teman.
pacaran Islam itu bukan begitu. Jika memang kita saling mencintai, dua insan saling mencintai, lalu mereka melakukan hubungan yang termasuk di dalam seperti kategori mendekatkan diri pada Allah dan ingin lebih baik, ingin menjalin hubungan yang diridhoi Allah dan bahagia, tentunya tidak dengan cara pacaran yang belum ada ikatannya sama sekali, yang bisa menjadi hal yang merugi, hal yang rugi. Kalau misalnya kita belum ada ikatan apa-apa, kita terlalu cinta sama cowok kita misalnya, sama pacar kita, sehingga kita rela melakukan apapun demi pacar kita ini, pegang tangannya mau sampai ke sananya. Tapi ketika kita sudah menyesal gitu, sudah terjadi sesuatu pada kita, terus si cowok ini, pasangan kita malah pergi aja. Kalau pacaran ya teman-teman, sebelum nikah, itu siapa yang rugi? Kita perempuan. Kita perempuan yang rugi. Laki-laki di sana enak menikmati segala hal keindahan dalam diri kita, kasih sayang kita, segala macam yang kita berikan untuk dia. Tapi itu belum ada ikatan halal ya, pacaran. Bisa pergi gitu aja. Dan kita yang menyesal, kita yang rugi. Tapi pacaran setelah menikah, yaitu gimana sih? Nah, kita gak bakal rugi dan gak bakal dosa kalau pacaran Islami yang bener ini, oke? Simak. Jangan skip, oke? Kalau pacaran Islami itu adalah kita gak akan rugi sama sekali, teman-teman. Nih, kalau bukan pacaran Islami nih, kalau misalnya pacaran biasa ya, tanpa ada ikatan sama sekali, yang bersaksi kepada Allah seperti akad nikah gitu, kita itu akan rugi dan kita akan tidak mendapatkan tanggung jawab dan akan mendapatkan dosa, teman-teman sekalian. Tapi jika kita mencintai, maka pilihlah jalan yang halal, yaitu pacaran setelah menikah. Jadi jika kita atau kalian nih, pasangan-pasangan cewek-cewek, jika benar-benar mencintai dan tidak ingin rugi, tidak ingin sakit hati, tidak ingin hanya bahagia aja di awal saja gitu kan, tidak ingin kesannya belangsak, caranya adalah berta'aruflah, istikharah pada Allah, meminta kepada Allah petunjuk. Jangan menjalin komunikasi dengan yang bukan mahram tanpa kepentingan sama sekali. Karena walaupun chatan doang, bercanda-bercanda, itu bisa menimbulkan rasa sehingga kesananya bisa ada setan yang masuk gitu kan, teman-teman. Mau TTM lah, mau HTS lah, itu sama aja. Dikerjakan dengan seperti chatan yang gak penting, kayak udah makan belum, lagi apa, dengan yang bukan mahram, itu bisa, yang ketiganya itu setan yang bisa mempengaruhi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar kesannya. Nanti jadi pacaran lah, nanti jadi pokoknya ya, itu kalau misalnya pacaran. Nah, kalau pacaran setelah menikah ini, kalau kita memang mencintainya, kita lanjut lagi yang tadi, istikharah kepada Allah, meminta kepada Allah petunjuk jika memang dia terbaik gitu. Aku suka sama dia nih, terus dia juga suka sama aku, ya Allah, aku ingin halal dengannya, aku ingin pacaran yang kau ridhoi, yaitu dengan cara menikah, bisa ta'aruf dan meminta kepada kalau laki-lakinya meminta kepada keluarga perempuan, kepada ayahnya untuk dinikahi. Nah, jadi pacarannya setelah menikah. Karena kalau misalnya kita pacaran seperti sebelum menikah itu ya, teman-teman, tidak ada ikatan, tidak ada hubungan, tidak ada akad gitu ya, perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala dan keluarga besar gitu ya, semuanya menyaksikan, kan sakral ya pernikahan itu. Dan menjalin kasih cinta, kasih sayang yang Allah ridhoi gitu kan, yang baik, yang benar gitu. Karena dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 dijelaskan mengapa kita tidak boleh pacaran dalam Islam, mengapa tidak ada pacaran dalam Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyah wasa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh perbuatan
yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 ini, Allah memerintahkan kita bahwa mendekati saja sudah dilarang, mendekati jinak saja sudah dilarang. Nah teman-teman, pacaran ini mendekati jinak teman-teman. Jika kita cinta pada seseorang, jika kita saling mencintai, maka menikahlah. Jika tidak sanggup, maka berpuasalah, menahan diri, memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mendekatkan diri kepada Allah, meminta petunjuk Allah, berusaha, bekerja, berdoa kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah, sehingga jika memang berjodoh, jika memang beliau yang kita cinta itu ditakdirkan oleh Allah kepada kita, pasti Allah akan pertemukan kembali di waktu yang tepat menurut Allah, dengan versi terbaik Allah, dengan ikatan yang halal yang Allah ridho. Yang penting kita perbaiki diri aja teman-teman. Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, jadi halalkan atau tinggalkan. Jadi lebih baik menikah saja. Menikah saja karena pacaran Islam itu terdapat dalam menikah. Setelah menikah itu baru bebas. Boleh pegangan tangan, boleh jalan berdua, ngobrol, lagi apa, berkomunikasi, sayang-sayangan, itu boleh. Karena di dalam pernikahan melakukan hal-hal seperti itu dengan suami istri, maka mendapatkan pahala, bukan malah dapat dosa. Tapi kalau pacaran malah dosa. Pegangan tangan suami istri, saling lainnya itu mendapatkan pahala, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mendapatkan dosa. Dan itu sangat beruntung jika kita diberikan oleh Allah anugerah kebahagiaan, kita akan diridhoi, akan diberkahi kehidupan kita, pernikahan kita, rumah tangga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memulai dengan cara yang baik, dan pasti akan diakhiri dengan cara yang baik, akan bahagia. Berbeda dengan pacaran. Ketika kita pacaran sebelum nikah, kita pacaran udah bertahun-tahun cowok yang kita suka, tetapi ujung-ujungnya dia gak nikah sama kita. Gimana perasaannya? Jagain jodoh orang daripada jagain jodoh orang, buang-buang waktu, nabung dosa. Ya lebih baik memperbaiki diri, upgrade skill diri, upgrade kemampuan diri, prestasi diri, dan dekatkan diri kepada Allah. Insya Allah jika kita baik, semakin baik diri kita, insya Allah Allah akan mempersiapkan jodoh yang terbaik kepada kita sesuai dengan diri kita, karena jodoh itu cerminan diri teman-teman. Insya Allah, bismillah, kita bisa ya, insya Allah pacaran islaminya yaitu pacaran setelah menikah. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah gak ada namanya pacaran ya dalam Islam. Yang ada namanya ta'aruf lalu menikah. Ta'aruf dulu, perkenalan dulu ataupun hitbah, lalu menikah. Nah itu setelah menikah baru pacaran islami, bebas deh mau ngapain, insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk teman-teman yang sulit untuk melepas pacarnya, ingat, dekati Allah, minta petunjuk Allah, kuatkan hatinya gitu. Emang sulit pasti melepaskan seorang kita cintai, tetapi kita harus lebih mencintai Allah dibandingkan manusia, dibandingkan makhluknya. Kita harus melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulullah dibanding segalanya. Minta kepada Allah agar dikurangkan, agar cinta kita ini kepada makhluknya, kepada ciptaannya, tidak melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Oke teman-teman semuanya, agar kita dapat melepaskan dia yang belum halal untuk kita, dan Allah hadirkan dia seseorang yang halal untuk kita, atau cowok yang kita suka ini, atau pasangan kita yang suka ini bisa bersama kita di waktu yang tepat, di versi halalnya, yaitu setelah menikah. Nah sekarang udah paham kan kalau gak ada pacaran dalam Islam? Yang ada adalah pacaran setelah menikah, yaitu pacaran islaminya setelah menikah. Nah untuk teman-teman, semoga yang masih pacaran bisa segera mendapatkan hidayah setelah melihat video ini, semakin berpikir dan memutuskan untuk memutuskan pacarnya, dan lebih baik untuk menikah. Jika sudah siap, lebih baik menikah, dan jika belum siap, lebih baik memperbaiki diri. Dan kelak Allah akan memberikan yang terbaik yang teman-teman mau, bahkan lebih ekspektasi teman-teman. Husnuzon Allah sesuai prasangka hambanya.